selamat datang di grup 3 Aspek Hukum dalam Logistik. SOLAS Convention. Bersama saya, Safira Arini dengan NIM 102417076. Dan saya, Zahra Salsabila dengan NIM 102417070. Jadi SOLAS Convention itu apa sih, Zah? Baik, terima kasih Vira. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang adanya SOLAS Convention atau sejarah SOLAS Convention itu sendiri. Jadi intinya adalah SOLAS Convention ini lahir karena belum adanya standarisasi dari pengoperasian kapal yang meliputi keselamatan dan keamanan pelayaran di laut. Jadi awalnya itu bermula dari tragedi tenggelamnya kapal SS Titanic yang dioperasikan oleh The White Line pada pelayaran perdananya di tahun 1912. Jadi kapal ini tenggelam dengan menewaskan atau menenggelamkan korban jiwa sebanyak 1.514 termasuk penumpang dan awak kapal. SOLAS Convention itu sendiri berfungsi sebagai aturan atau pedoman yang dijadikan standarisasi dalam keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam laut. Nah, SOLAS Convention ini juga memiliki fun facts, yaitu konvensi ini mengalami 5 kali perkembangan, yaitu pada tahun 1914, 1929, 1948, 1960, dan 1974. Baik, di sini saya menjelaskan tentang main purpose and mission of SOLAS Convention, SOLAS, Safety of Life at Sea. Jadi, SOLAS Convention ini bertujuan untuk menentukan standar minimum dari konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal dengan aturan mengenai survei, stabilitas, instalasi listrik, sampai pemadam kebakaran yang sesuai dengan keselamatan jiwa di laut. Misi ini pun tertuang pada Konvensi SOLAS pada tahun 1974 dengan lampiran aneks yang berisi bab 1 sampai bab 12. Ini aturan-aturan mengenai SOLAS Convention yang diselenggarakan oleh 71 negara. Nah, misi SOLAS ini tercapai jika para peserta mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Ini ada pun aturan atau definisi-definisinya, salah satunya adalah administratif, ada approve, dan ada tacit acceptance procedure. Tacit acceptance procedure ini merupakan ketentuan mengenai penerapan amandemen konvensi bagi para peserta yang dilakukan tanpa melalui prosedur penerimaan secara resmi dengan ketentuan bahwa sebagian besar negara peserta ini menerapkan ketentuan atau amandemen yang dimaksud. Dan ini legalitasnya di Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1980. Jadi, SOLAS Convention juga memiliki key importance atau poin-poin penting yang masuk ke dalam SOLAS Convention. Di antaranya yang pertama, pemberlakuan survei beserta penerbitan dokumen-dokumen terhadap kepemilikan kapal, di mana menandakan bahwa kapal tersebut sudah mematuhi peraturan yang terdapat dalam SOLAS Convention. Adapun dokumen-dokumen yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu salah satunya merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menandakan bahwa kapal tersebut sudah layak untuk dioperasikan. Sertifikat tersebut juga berlaku kurang lebih selama 5 tahun. Sertifikat yang dimaksud yaitu yang pertama sertifikat keselamatan kapal penumpang, lalu sertifikat keselamatan konstruksi kapal, yang ketiga sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, yang keempat sertifikat keselamatan radio telegrafi kapal, dan yang terakhir sertifikat keselamatan radio teleponi kapal. Adapun key importance nomor 2 dalam SOLAS Convention yaitu adanya pemeriksaan terhadap konstruksi perlindungan kebakaran, deteksi kebakaran, serta pemadaman kebakaran yang termuat dalam bab 2 SOLAS Convention. Serta pada poin ketiga yaitu mengontrol radio telegraf maupun radio teleponi yang diatur dalam bab 4 SOLAS Convention. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai efek konvensi SOLAS terhadap industri maritim, di mana seperti yang kita ketahui, konvensi SOLAS merupakan kewenangan dari IMO. Oleh karena itu juga secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang merupakan anggota dari IMO tersebut. Sebagai contoh, Indonesia sebagai negara yang terdaftar dalam IMO, dalam mewujudkan misinya sebagai poros maritim dunia, haruslah mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam konvensi SOLAS. Seperti contohnya, Indonesia harus mematuhi konvensi SOLAS dari segi pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, tol laut, serta industri perkapalan. Efek yang kedua, dengan adanya konvensi SOLAS ini dalam maritim industri yaitu adanya ketentuan SAR, Search and Rescue. Jadi SOLAS ini meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pelayanan SAR untuk merespon permintaan pertolongan di laut di negara tersebut. Sekian video pemaparan SOLAS Convention dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.